Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tesi Murdani SPD selaku Guru Pembimbing Bahasa Indonesia di kelas 11 SMA Negeri 1 Kalang, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan yang terbatas. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan saya kesempatan di sini untuk membahas mengenai insecurities. Oke, insecurities adalah sebuah kata yang kerap kali kita dengar dan sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Sebenarnya apa sih insecure itu? Kenapa kita harus insecure? Baik teman-teman, insecure itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu secure yang artinya aman dan in yang artinya tidak. Jadi kalau kita gabungkan adalah sebuah perasaan tidak aman. Dalam Oxford Dictionary dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan diri sendiri atau berhubungan dengan orang lain. Insecure itu merupakan hal yang wajar, hal yang lumrah, terutama untuk kita ya anak muda yang sekarang sudah serba digital. Insecure itu merupakan hak semua orang. Menurut riset yang dilakukan oleh salah satu psikolog di Indonesia menyebutkan bahwa 90% insecure itu dialami oleh wanita. 70% orang itu insecure karena fisiknya, entah itu berat badannya, tinggi badannya, pipinya yang tembam, dan masih banyak lagi. 30% orang itu insecure karena kepribadiannya, entah itu ekonomi, karir, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Dan ada juga teman-teman, orang itu insecure karena dia tidak berani to speak up. Mereka tidak berani katakan secara langsung apa yang ada di kepalanya. Oke, ada 5 alasan kenapa teman-teman insecure. Yang pertama, takut gagal. Yang kedua, perfeksionis. Yang ketiga, kecewaan sosial. Yang keempat, korban bullying. Dan yang kelima, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Insecure itu paling banyak dialami oleh orang-orang yaitu pada poin yang kelima, yaitu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, artinya kita menekankan diri kita untuk menjadi orang lain. Kemudian, penyumbang terbesar orang itu insecure terjadi pada sosial media. Contohnya saja Instagram. Ketika teman kita atau orang lain memposting fotonya dan kita melihat, maka akan timbul kalimat seperti ini. Wah, kenapa ya mereka cantik banget? Nah, insecure kan? Bagaimana sih caranya agar kita tidak terlarut dalam insecure? Ada 2 hal yang harus kita lakukan agar kita tidak terlarut dalam insecure. Yang pertama, merefleksi ulang diri kita. Yang kedua, jadikan insecure itu sebagai hal yang positif. Insecure itu bagus kalau kita pikir-pikir. Insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Perlu kita garis bawahi, insecure itu harus dalam hal perkembangan diri. Manusia itu hidup harus ada keresahan. Kalau kita tidak ada resah, artinya kita tidak ada improvement. Lalu bagaimana sih cara kita berdamai dengan insecure itu? Yang pertama, penerapan terhadap diri kita sendiri. Apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita rubah ya kita rubah. Apa yang tidak bisa kita rubah merupakan anugerah dari Allah, sebuah gift dari Tuhan. Ya sudah, syukuri dan terima. Yang kedua, berfokus pada kelebihan kita. Yang ketiga, poin terakhir yaitu bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Kemudian, peran lingkungan juga penting teman-teman. Carilah lingkungan yang bisa menghargai perbedaan kita, yaitu teman yang sportif. Teman yang sportif seperti apa? Teman yang sportif ketika kita salah ya dikritik, ketika kita benar ya dipuji. Waktu kita terlalu terbatas untuk kita menyalahkan diri kita, mengutuk, membandingkan diri kita, playing victim, sehingga menimbulkan rasa insecure kita meningkat. Maka dari itu, ayo kembangkan diri kita, ayo cintai diri kita, ayo berdamai dengan diri kita dulu. No matter what you are, where you from, what skin color, gender identity, speak yourself. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan karena telah mendengar